Hai teman, balik lagi di channel saya. Di sini di segmen belajar bersama Reza. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tipe data Python. Dan kali ini kita akan bahas integer dan float. Karena integer dan float ini seperti masih saudaraan ya, jadi kita akan bahas bersama-sama. Oke? Uh, kita mulai dari tipe data integer. Integer sendiri itu adalah angka dari mulai negatif berapapun sampai positif berapapun, termasuk angka 0, tanpa desimal dan tidak terbatas panjangnya, itu integer teman-teman ya. Jadi mulai dari minus berapapun sampai plus berapapun, tanpa desimal, tanpa ada koma atau angka di belakang koma, itu integer. Nah, kalau float itu sama seperti integer, tapi ada kemungkinan angka di belakang koma, seperti desimal. Misalkan 1,5, 1,7 itu float. Oke, kita mulai dari integer dulu ya. Jadi seperti kemarin kita pakai BPython seperti video sebelumnya. Kita pakai BPython 3 min m BPython. Nah, kemarin karena kita bahas string dan function bawaan operasi untuk string di Python itu kan banyak, kita bisa baca di help str, kan banyak sekali. Tapi kalau di tipe data integer itu tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi memang integer ini lebih banyak di operasinya, operasi matematikanya seperti tambahan, perkalian, dan segala macamnya. Nah, di sini kita akan bahas operasi-operasi tersebut teman-teman. Oke? Integer menjadi biner itu pakai bin misalkan 3, maka akan jadi 11. Ini menandakan bahwa string ini adalah binary ya teman-teman. Yang prefix 0b ini untuk menandakan bahwa string ini tuh binary. Jadi keluaran dari bin 3 itu adalah tipe data string. Tipe data string. Oke. Nah, selanjutnya operasi bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu kan seperti operasi matematika kayak seperti contohnya 10 plus 3J gitu kan. Jadi ada bilangan real dan bilangan imajiner. Itu bisa diketik langsung di Python seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak akan error, tapi pakai huruf J ya. Kalau huruf yang lain nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai huruf J. 10 minus 3J. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa tulis dengan sintaks seperti ini. Kompleks 10, imajinernya 4. Maka dia akan menjadi 10 plus 4C. Atau kalau kamu pakai minus, maka tinggal jadikan minus untuk yang bilangan real. Bilangan imajinernya 10 minus 4C. Nah, untuk konjugasi atau menjadikan konjugasi, untuk operasi konjugasi di bilangan kompleks, kalian cukup panggil bilangan kompleks itu atau tipe data kompleks itu ke pakai function conjugate teman-teman. Misalkan kita punya bilangan A sama dengan 10 minus atau plus 4C, maka bisa ada function conjugate yang kita bisa panggil. Maka akan jadi 10 minus 4C. Nah, kalau kalian ingin
atau bilangan realnya apa aja, kita bisa panggil a.real. Misalkan ada 2, kita akan coba, maka bilangan realnya adalah 29 dari total 10 ditambah 19. Nah, kalau ada 2 lagi bilangan imajiner, maka akan bisa kita panggil bilangan imajinernya dengan imak. Itu adalah minus 1 karena 4J minus 5J adalah min 1. Oke. Lalu selanjutnya adalah function diffmod. Diffmod ini gabungan return tuple, tuple dari base pembagian dan modular pembagian. Nah, tadi kan kita udah belajar atau kita udah bahas base dari pembagian 10 bagi 3, yaitu 3, dan 10 mod 3 adalah 1. Kalau kalian pengen ambil 2 hasil ini sekaligus, kalian bisa pakai diffmod 10,3. Maka akan keluar tuple atau list, tipe data tuple atau list yang hasilnya 3 dan 1. Seperti itu, teman-teman. Untuk yang contoh yang lain 11. Berarti kan 11 dibagi 3 itu kan tetap 3 ya. Atau hasil sisa bagi 11 3 adalah tetap 3. Dan 11 hasil sisa bagi dengan 3 adalah 2. Maka hasilnya 3,2. Selanjutnya yaitu pangkat ya. Pangkat kalau di sintaks Python itu cukup seperti ini. Pakai bintang 2. 10 pangkat 2. Atau 10 pangkat 3. 2 pangkat 3. Seperti itu. Selanjutnya power. Power 2,3. Pow. Pow ini adalah function untuk kalian yang tidak mau menulis sintaks pangkat dengan cara seperti ini. Jadi kalian bisa tulis dengan seperti ini. Ya. Seperti tadi binary ya. Jadi ada beberapa function bawaan untuk operasi matematika pada integer itu. Tadi ada pow, ada absolute, ada diffmod, ada bin. Ini kalian harus minimal hafalkan lah, karena ini adalah function bawaan Python yang akan memudahkan nanti untuk operasi matematika yang akan kalian lakukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah operasi matematika. Apakah jika ada banyak operasi matematika berurutan itu akan dilakukan dari sebelah kiri atau seperti hukum matematika yang sudah kita kenal dari dulu. Misalkan 10 plus 10 minus 5 kalikan 2 itu berapa hasilnya? Hasilnya adalah 10. Tetap operasi perkalian dan pembagian, lalu penambahan dan pengurangan dilakukan, teman-teman ya. Jadi 5 dikalikan 2 dulu, yaitu adalah 10, maka 10 ditambah 10 adalah 20, dikurangi 10, yaitu 10. Jadi tidak dilakukan dari kiri, jadi 10 ditambah 10 minus 5 kalikan 2, tidak ya. Jadi kalau 10 ditambah 10 kan 20, kurang 5, 15, 15 kalikan 2 adalah 30, bukan seperti itu. Jadi apa yang
dasar matematika itu sudah buat, di Python juga menganut prinsip seperti itu. Kecuali kita ingin bahwa operasi ini terlebih dahulu dilakukan, maka cukup tinggal dikasih kurung teman-teman di awal dan depannya. Maka hasilnya 30 seperti yang kita tadi hitung ya. Itu. Oke, selanjutnya adalah tipe data float ya. Oh, satu lagi. Bagaimana kalau 0/0? Kalau di bahasa pemrograman lainnya kan 0/0 kan hasilnya 1. Sama seperti kebanyakan bahasa pemrograman lainnya, 0/0 di sini tetap dikasih hasil 1 ya. Oke, lanjut ke float. Float tadi yang sudah saya jelaskan yaitu angka sama seperti integer tapi dengan koma. Cara penulisan sintaks float cukup seperti ini, pakai titik ya teman-teman. Kalau kita terbiasa penulisan di matematika pelajaran dari guru-guru itu kan pakai koma, kalau di pemrograman atau standar internasional itu kita pakai titik. Jadi cukup tinggal seperti ini, 10,5, 10,7. Oke. Nah, operasi apa aja yang bisa kita lakukan pada bilangan float? Float itu bisa kita lakukan operasi yang sama dengan operasi integer yang tadi, teman-teman. Kita bisa melakukan penjumlahan, kita bisa melakukan pengurangan, perkalian, pembagian, modular, dan semua yang kita bisa lakukan pada bilangan integer. Misalkan seperti tadi, dikalikan 2 sama, dan itu kita bisa lakukan operasi float dengan integer secara bersamaan, teman-teman. Jadi ini kan float dan ini integer, maka kita bisa lakukan operasi itu bersamaan. Tetapi ketika ada operasi float dengan integer, walaupun nanti hasilnya bulat, misalkan 10,5 ditambah 10,5, nanti tetap hasilnya adalah float, teman-teman. Ada angka di belakang koma ya. Ini ada angka di belakang titik ya. Kita sebut sebagai koma aja ya. Jadi tetap hasilnya adalah float, walaupun operasi itu adalah bulat hasilnya gitu. Termasuk operasi ini, teman-teman. Jadi operasi walaupun itu adalah integer dengan float, maka hasilnya tipe datanya float. Oke, selanjutnya operasi pembulatan, teman-teman. Jadi pembulatan pada bilangan float itu bisa dilakukan dengan 3 function, dengan 3 metode, yaitu yang dua kita harus import namanya library math. Math ini juga bawaan dari Python 3 sendiri, jadi kalian tidak perlu install library lagi untuk math, jadi tinggal panggil import math. Oke. Nah, math ini untuk pembulatan ada 2, teman-teman. Ada floor dan ada cell. Ya. Nah, floor itu pembulatan seperti apa? Floor itu pembulatan ke base ya. Ke base-nya dia. Jadi return the floor of x as integral. This is the largest integer kurang dari sama dengan x. Jadi misalkan 3,8 itu akan dibulatkan jadi 3. Jadi diambil base-nya ya. Walaupun 3,9999 tetap diambilnya 3. Itu floor, dasarnya ya, base-nya. Untuk selanjutnya pembulatan cell. Ini
apapun komanya, berapapun angka di belakang koma akan dibulatkan ke atas. Entah itu cuma 0,0001, 3,0001, hasilnya tetap 4 gitu. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau floor koma berapapun akan diambil base-nya, kalau cell koma berapapun akan dibulatkan ke atas. Nah, untuk pembulatan yang kita kenal biasanya yaitu biasanya kan 3,5 itu ke base-nya, ke 3. Kalau 3 lebih dari 3,5, misalnya 3,51 akan dibulatkan ke atas, kita pakai function bawaan yaitu round. Round ini kita tinggal panggil seperti ini 3,5, maka akan dibulatkan ke bawah ya, ke atas. Jadi kalau 3,5 itu nanti dibulatkan ke atas, sorry salah tadi. Kalau kurang dari 3,5 itu akan dibulatkan ke bawah, teman-teman. Itu round ya. Jadi misalkan lagi kalau kalian ingin membulatkan bilangan tapi tetap ada bilangan di belakang koma, misalkan 3,55 nih, kalian mau bulatkan ini jadi 3,6, maka kita bisa panggil function round ini dengan n digit. N digit itu angka di belakang koma. Misalkan 3,55 yang kita sebut tadi. Kita mau ada satu angka di belakang koma, maka kita tinggal beri parameter di angka 1 di paling belakang. Oh, ternyata 3,55 itu kalau di round hasilnya 3,5, teman-teman. Kalau kita kasih 3,51, maka hasilnya 3,6. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau roundnya 3,5 seperti ini, itu dibulatkannya ke atas. Tapi kalau round dengan koma dengan angka di belakang koma, itu harus lebih dari 5. Dari 0,5, misalkan kita 3,55 ini berarti harus lebih dari 0,05, entah itu 0,001 ataupun 1 seperti ini, itu akan dianggap lebih dari 0,05, jadi dibulatkan ke atas menjadi 3,6. Kalau 50 saja, dia akan tetap jadi 3,5, teman-teman. Jadi sedikit berbeda dengan pembulatan round tanpa angka di belakang koma. Bagaimana jika ingin menjadikan dua angka di belakang koma, misalkan 3,567, kalian mau jadikan 3,57, maka tinggal panggil round 3,567, diberi parameter terakhir n digits-nya adalah 2, maka akan keluar 3,57. Kita akan buktikan lagi. Kalau misalkan ini 3,65, maka hasilnya tetap 3,56. Kalau kita kasih lebih dari 0,005, kita lebihkan 1, jadi kita lebihkan 0,0001, maka hasilnya dibulatkan ke atas 3,57. Oke, itu pembulatan dan operasi apa aja yang kalian bisa lakukan di float dan tipe data integer ya, teman-teman. Itu adalah dasar dari integer dan float. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian tinggal tulis saja di komentar. Nanti
saya akan bantu untuk menjawab ya. Jadi cukup sekian, jangan lupa untuk share dan subscribe ya, supaya manfaatnya bisa untuk orang lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Float itu apa bahasa Indonesianya ya? Float, mengapung. Mengapung di kali gitu kali.